Bismillahirrahmanirrahim. Adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Adzan artinya memberitahu masuk waktu sembahyang. Iqamah artinya sembahyang hendak dikerjakan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Artinya apabila sampai waktu sembahyang, maka hendaklah adzan seseorang di antara kamu. Bukhari Muslim. Dari mana datangnya kalimat adzan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai para sahabatnya dengan mencoba minta pendapat tentang memberitahu masuk waktu sholat. Ada yang mengatakan pukul lonceng. Aku mendengar masuk waktu sembahyang. Itu seperti orang Nasrani. Ada juga yang mengatakan nyalakan api supaya melihat bahwa waktu sembahyang tiba. Itu seperti orang Majusi. Maka datanglah Abdullah bin Zaid. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, hamba tidur. Ada orang membawa lonceng berkeliling." Maka berkata hamba kepadanya, "Apakah engkau jual itu lonceng?" Kata orang itu, "Untuk apa engkau?" Maka hamba berkata, "Wahai Rasulullah, untuk memberitahukan kepada kaum muslimin dengan masuknya waktu sembahyang." Maka kata orang itu, "Hai hamba Allah, aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu lonceng." Maka kata hamba, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah." Katanya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah," hingga selesai kalimat adzan. Kata Nabi, "Innaha ru'ya haqqin insyaallah. Ma'a Bilal fa'alqi 'alaiha ma ra'aita fa innahu anda minka sautan." Artinya, wahai Abdullah bin Zaid, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Berdirilah engkau bersama Bilal, maka katakan kepadanya dari mimpimu, karena suara Bilal lebih panjang dan baik. Adalah Sayyidina Bilal ibnu Rabah mendengar Sayyidina Umar ibnul Khattab. Pada ketika itu Umar ibnul Khattab ada di rumah. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh hamba dengar kalimat itu seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid." Kata Nabi, "Alhamdulillah." Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jahat perangainya, manusia atau binatang, hendaklah diadzankan di telinganya. Sunnah diadzankan pada telinga orang yang kemasukan setan dan telinga orang yang sangat marah. Demikian sunnah adzan ketika kebakaran dan orang musafir, dan kepada mereka yang kerasukan jin. Sunnah iqamah bagi orang yang mengqadha sembahyang, bagi laki-laki dan perempuan. Adapun adzan tidak disunnahkan bagi perempuan, hanya harus adzan bagi perempuan dengan perlahan-lahan. Makruh bernyaring adzan bagi perempuan. Bagi mereka, adzan adalah zikir saja, dan haram adzan bagi perempuan di hadapan laki-laki. Sunnah bernyaring di ketika membaca talbiyah, dan sunnah mengatakan as-sholata jami'ah pada sembahyang sunnah, seperti sembahyang tarawih, sembahyang 2 hari raya, sembahyang gerhana bulan dan matahari, sembahyang minta hujan, dan tidak dianjurkan sembahyang jenazah. Adzan dikerjakan setelah masuk waktu, melainkan
adzan sebelum sembahyang subuh. Adzan sebelum subuh disebut adzan memberitahu adzan subuh masuk adzan subuh masuk waktu sembahyang subuh. Man adzana sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Artinya barang siapa adzan 7 tahun karena berharap rahmat Allah, maka Allah tulis selamat dari api neraka. Man adzana khamsa salawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya barang siapa adzan sembahyang 5 waktu karena iman dan mengharap ridho Allah, Allah ampuni dosa yang terdahulu. Sunnah bagi orang yang adzan baik suaranya, karena Nabi mencoba 20 orang yang terbaik suaranya Abi Mahdzurah. Dilajarilah kalimat adzan dan baik suara menarik orang datang berjemaah. Bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah disunahkan menjawab kalimat adzan dan iqamah sekalipun dalam keadaan junub dan haid, dan makruh bagi yang tidak menjawab adzan dan iqamah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya." Hadis Imam Muslim. Artinya, apabila kamu dengar orang azan, maka jawablah seperti kalimat azan, kemudian berselawat kepadaku. Fadilah berselawat ini biar tidak pernah putus dari uang, biar tidak pernah putus dari duit. Makanya ditutup dengan solawat. Wa idza qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwata illa billah. Dan apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, jawabannya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga jawabnya hayya 'alal falah. Dan apabila muadzin mengatakan as-sholatu khairun minan naum, jawabnya sodakta wa barirta atau sodakta wa barorta. Dan jika mengatakan qad qamatis sholah, maka jawabannya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min solihi ahliha. Menjawab orang azan jangan terlambat. Jika hujan deras, jika hujan ribut pada waktu mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka menambah kalimat dengan mengatakan ala sallu fi rihalikum, sembahyanglah kamu di tempat kamu, atau ala sallu fi buyutikum, sembahyanglah kamu di rumah kamu. Ini apabila terjadi di malam hari. Sunnah berhenti membaca Al-Quran dan berzikir atau berdoa karena menjawab orang azan, dan hukumnya makruh bagi orang yang sembahyang dan jima' berhubungan atau di dalam WC menjawab azan dan iqamah, terkecuali selesai semua. Dan makruh bagi orang azan keluar dari tempat berjemaah terkecuali ada keperluan. Dan sunnah melambatkan mengerjakan sembahyang untuk menanti-nanti jemaah datang, melainkan waktu maghrib. Makruh adzan dan iqamah orang yang fasik dan anak-anak dan orang buta karena dikhawatirkan salah. Dan makruh adzan dan iqamah bagi orang yang junub dan hadas kecil. Makruh adzan dan iqamah bagi orang yang tidak berwudu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karihtu an azkurullaha illa ala tuhrin. Artinya, aku benci ketika mengingat Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Orang yang adzan dan iqamah sangat besar pahalanya daripada menjadi imam.
Nabi Muhammad SAW mendoakan bagi orang yang adzan dan iqamah agar diampuni dosanya, dan Allah memintakan petunjuk kepada yang jadi imam sembahyang. Terlebih besar pahalanya keampunan dari Allah daripada petunjuk atau daripada jadi imam sembahyang. Bagi orang yang adzan dan iqamah, pahalanya sama dengan pahala mereka sembahyang berjamaah. Bagi mereka yang mendengar adzan dan iqamahnya, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, laulal khilafatu la adzantu. Artinya, jikalau tidak aku sebagai khalifah, niscaya aku adzan.